Saat cinta pertamamu berkhianat demi takhta, balas dendam apa yang paling manis? Bagi sang ratu, jawabannya bukan air mata, tapi mengoleksi 5 pria tampan untuk dijadikan selir pribadinya. Bayangkan visual mematikan ini Putra Duk, yang pesonanya selevel dewa anak Perdana Menteri, yang imut tapi licik setengah mati. Lalu ada pewaris kerajaan pedagang yang elegan, namun penuh tipu daya. Ditambah raja tentara bayaran yang dingin di luar hangat di dalam. Dan plot twist tergila adik kandung sang mantan sendiri. Dia menyambut mereka semua ke dalam pelukan hangatnya. Di aula istana Vestria yang megah, Leticia menatap tajam para menteri. Dia setuju dengan usulan mereka kestabilan kerajaan butuh pewaris yang kuat. Dan bom itu dijatuhkan. Dia mendeklarasikan niat untuk membangun harem sendiri. Para menteri tua itu ternganga telinga mereka serasa malfungsi. Apa mereka sedang berhalusinasi? Seorang maharani menginginkan harem pria skandal abad ini. Dengan santai Leticia melempar angka keramat, mari kita mulai dengan 5 kandidat. Duke Augustus panik setengah mati. Yang mulia sejak zaman Purba Ratu hanya punya satu suami, tapi Leticia membalas dengan senyum miring mengingatkan omongan mereka sendiri. Bukankah kalian bilang harem yang besar menyeimbangkan kekuatan faksi Augustus? Mencoba berkilah berkata, meski ratu terdahulu punya simpanan rahasia. Mereka tak pernah meresmikannya secara terang-terangan. Leticia langsung mengeluarkan kartu as sejarah. Ratu Serafia punya 5 selir. Ratu Eldria punya 6. Sementara Kaisar Vestria rata-rata punya 15 selir. Bahkan, yang playboy bisa menimbun lebih dari 20 wanita. Kenapa pria boleh, tapi dia tidak? Logika macam apa itu? Dia butuh minimal 5 atau lebih. Dengan nada menenangkan, namun mendominasi dia meminta para menteri tenang. Semakin banyak selir, semakin besar peluang keluarga mereka menjadi besan kerajaan. Mendengar ini, mata beberapa menteri mulai berbinar licik. Awalnya posisi permaisuri, jatah mutlak Putra Duk Augustus, tapi sekarang pintu peluang terbuka lebar bagi semua orang. Leticia menatap kosong perdebatan itu, bibirnya bergetar membisikkan satu nama keramat Sireno. Apa kau puas mengendalikan segalanya sampai tega membuangku? Baik, kalau itu maumu, aku akan memaksamu memilihkan selir-selir ini untukku dengan tanganmu sendiri, Sireno. Rasa sakit ini akan dia kembalikan berlipat ganda. Waktu pun berputar mundur ke 6 tahun lalu, tahun 511 era Lumina. Saat itu, Sireno datang dari Khalid untuk belajar. Memori itu masih terukir tajam bak kristal di benak Leticia. Detik mata mereka bertemu. Jantung Leticia berontak tak terkendali. Gravitasi takdir menarik mereka bersatu. Sireno bahkan bersumpah menyerahkan seluruh hidupnya pada Leticia. Leticia yakin 100% Sireno adalah belahan jiwa kiriman surga. Namun, malapetaka selalu datang tanpa mengetuk pintu. Kakak tiri Sireno Hector mengobarkan pemberontakan. Dengan panik, Sireno harus pulang sekarang juga. Leticia memohon ingin ikut berjuang, tapi dia menolak mentah-mentah. Dengan berat hati Sireno menjelaskan meski perpisahan ini menyiksa perjalanan itu adalah misi bunuh diri baginya. Dia mendekap Leticia, erat seolah takut kehilangan napas. Dia berjanji, meski jarak memisahkan benua cintanya takkan pernah kadaluarsa. Dia akan berdarah-darah merebut takhta demi Leticia. Lalu dia akan mengirim utusan paling megah ke Vestria. Saat itu, tiba dia akan melamar Leticia secara resmi di depan ayahnya. Dia memohon dengan sangat, tunggulah kepulanganku. Setelah itu, sejak itu kuil jadi rumah kedua Leticia. Setiap hari dia berlutut memohon para dewa melindungi Sireno dari racun politik saudaranya. Mungkin kesetiaannya menggerakkan langit. 2 tahun kemudian kabar gembira mengguncang Vestria. Sireno telah dimahkotai sebagai kaisar. 2 bulan berlalu tanpa kabar. Leticia mencoba berpikir positif. Kaisar baru pasti sibuk mengurus negara, meski rindu ini kian mencekik. Sih, menjadi permaisuri butuh mental baja dan kesabaran seluas samudra. Hanya dengan itu dia pantas bersanding di sisi Sireno. Pengasuhnya terus menyemangati. Kalian pasangan emas yang dicemburui dunia. Leticia pun membulatkan tekad. Selagi Sireno sibuk, dia melahap buku-buku politik dan strategi negara. Dia harus upgrade diri secepat kilat, supaya bisa memberi kejutan manis saat reuni nanti. Akhirnya, hari yang dinanti, tiba utusan dari Khalid mendarat di istana. Leticia berlari bak orang kesurupan. Dia memberi isyarat diam pada penjaga bersembunyi di balik bayangan pilar untuk menguping. Benar saja itu utusan lamaran pernikahan dari Khalid. Telinga Leticia menangkap frasa keramat pernikahan kaisar. Dan jantungnya berdegup kencang seakan mau meledak. Dia menyimak saat utusan itu berharap Vestria mengirim wakil untuk memberi selamat pada pasangan pengantin baru itu. Saat nama Putri Elena dari Duke Drake disebut, dunia Leticia runtuh seketika, tubuhnya membeku dalam penyangkalan. Ingatan manis menyeruak. Dulu Leticia pernah penasaran dengan apa yang digenggam Sireno.
Sireno tersenyum manis. Ini cincin. Leticia bingung. Ternyata itu cuma cincin anyaman rumput. Sireno menjelaskan. Dia belajar membuatnya ala rakyat jelata. Leticia terkekeh menggoda. Jadi negaramu semiskin itu, ya sampai tak mampu beli emas. Sireno membela diri bilang itu romantis. Dia meminta tangan Leticia. Perlahan, cincin rumput itu melingkar di jari manisnya. Anehnya bagi Leticia itu jauh lebih indah dari berlian manapun. Sireno tersenyum hangat. Di detik itu, dia menggenggam tangannya. Erat matanya menatap dalam aku mencintaimu. Pipi Leticia merona merah padam berbisik. Aku juga. Tapi realita menampar keras. Berita pernikahan Sireno dan Elena menghancurkan segalanya. Leticia menyeret langkah ke kamarnya. Air mata menderas bagai banjir bandang. Pengasuhnya mendengar raungan tangis itu dan menerobos masuk dengan panik. Nona, apa yang terjadi? Dengan suara parau penuh luka, Leticia meraung memanggil pengasuhnya. Di sela isak tangis yang menyayat hati dia membongkar fakta pahit itu, Sireno, dia menikahi wanita lain. Sang pengasuh terpaku syok. Dia menolak percaya yakin pasti ada kesalahpahaman fatal di sini. Dulu Cirano selalu menempel padanya bagaikan bayangan tak terpisahkan. Mungkin hanya mungkin utusan itu salah membawa kabar. Matu kanan dimenindasem. Namun kenyataan menamparnya keras. Nama mempelai wanita itu terdengar jelas di telinganya Elena Putri dari Duke Drake yang berkuasa. Sumpah setia dan pengakuan cinta Cirano yang dulu begitu manis kini terasa seperti racun yang membakar tenggorokan. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Sampah pengkhianat umpat Leticia dengan gigi gemerutuk. Berita pernikahan itu sudah menyebar luas sebuah takdir yang tak bisa ditarik kembali. Ia menyesal setengah mati hanya berdoa untuk kemenangan Cirano di medan perang. Seharusnya ia berdoa agar hati pria itu tidak goyah. Melihat sang putri duduk melamun di tepi jendela menara yang curam sang pengasuh, menjerit histeris memohon agar ia segera turun. Namun dengan tatapan kosong, Leticia bergumam dingin istana ini kokoh nani. Tidak ada jalan pintas menuju kehancuran di sini. Di benaknya Cirano kini lebih rendah dari debu jalanan. Pengasuh itu hendak membujuk lagi, tapi tiba-tiba tubuhnya mematung. Ia teringat sesuatu yang krusial. Dengan panik, ia mengaduk-aduk barang bawaannya. Leticia menatap bingung tingkah aneh pelayannya itu. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Sebuah amplop tanpa nama disodorkan. Lihatlah ini, yang mulia bisik pengasuh itu. Leticia menyadari tidak ada tanda tangan di sana. Kening Leticia berkerut tajam. Ternyata, seseorang dari rombongan utusan itu menyelundupkan surat ini secara rahasia padanya. Jantungnya berdegup kencang mendengar kata utusan. Firasatnya mengatakan ini soal Cirano, namun seketika rasa takut mencekik lehernya. Bagaimana jika ini surat perpisahan terakhir? Konfirmasi tertulis bahwa ia telah dicampakkan demi wanita lain. Meski takut, hatinya hancur jari-jarinya yang gemetar perlahan membuka segel itu. Wajah Leticia berubah pucat pasi saat membacanya. Apa isinya putri tanya pengasuh cemas. Hening, tak ada jawaban. Ia memanggil lagi dengan lembut yang mulia. Keesokan harinya, api tekad membara di matanya. Ia menerobos ruang kerja ayahnya. Aku akan pergi ke Kalade, ucapnya tegas. Sang kaisar terlonjak kaget. Tatapan kaisar penuh selidik. Kau mau mengejar pria itu? Dengar Cirano memang pemuda baik, tapi dia bukan jodohmu lagi. Biarkan saja. Jangan merendahkan dirimu demi hubungan yang sudah putus, nak. Ayahnya takut putri kesayangannya rela menjadi selir atau bagian dari harem. Namun mata Leticia berkilat tajam. Aku tidak sebodoh itu, ayah. Aku hanya harus memastikan sesuatu secara langsung. Kaisar menghela napas panjang menyadari sifat keras kepala itu warisan darinya sendiri. Baiklah, ujarnya menyerah dengan enggan. Tapi ada 2 syarat. Pertama, injak kaki bajingan itu sekeras mungkin. Katakan itu perintahku, gelak tawa kecil lolos dari bibir Leticia mendengar titah konyol itu. Syarat kedua, kau pergi sebagai utusan resmi kerajaan. Tak lama kemudian, Leticia tiba di gerbang Kekaisaran Kalade dengan gagah berani di atas kuda. Seorang menteri membungkuk hormat menyambutnya. Dengan nada sinis yang elegan, Leticia berujar, mengingat sejarahku dengan kaisar kalian, dia pasti senang, aku datang bukan? Menteri itu mengangguk gugup keringat dingin mengalir. Tentu yang mulia pasti sangat gembira. Sebaiknya begitu desis Leticia dingin. Kapten pengawal di belakangnya berdoa dalam hati agar sang putri tidak mengamuk dan menghancurkan segalanya. Pintu istana terbuka lebar. Sang menteri memberi isyarat tangan dengan sopan. Silakan lewat sini, Tuan Putri. Langkahnya tegap tapi hatinya hancur lebur. Dulu ia membayangkan datang ke Kalade sebagai ratu bukan sebagai tamu undangan yang terluka. Kini ia harus bersiap menghadiri pernikahan pria yang dicintainya. Tempat di samping Cirano itu seharusnya miliknya.
Saat pintu ruangan terbuka, sosok itu langsung menerjang dan mendekapnya erat. Suara Cyrano serak menahan tangis. Berulang kali meracau, "Aku sangat merindukanmu." Namun Leticia bergeming. Dengan kasar, ia mendorong dada bidang itu menjauh. Tatapannya sedingin es kutub. 5 menit. Jelaskan alasanmu dengan benar, atau aku pergi selamanya. Cyrano menatap Nanar memohon belas kasih. Hatinya sakit melihat wanita yang dicintainya begitu kejam saat mereka akhirnya bertemu. 3 menit 30 detik hitung Leticia tanpa ampun. Panik melanda Cyrano, ia akhirnya menarik napas dan menumpahkan kebenarannya. Pemberontakan Hector jauh lebih dahsyat dari perkiraan. Dan yang terburuk, Duke Drake yang berkuasa mendukung musuh. Aku harus merebut dukungan Duke Drake untuk memenangkan perang. Aku terpaksa mengambil jalan damai dengannya. Syarat mutlaknya adalah menjadikan putrinya Elena sebagai permaisuri. Aku terpojok Leticia. Itu satu-satunya cara. Saat Cyrano hendak bersimpuh penuh penyesalan. Dugih, Leticia menginjak kakinya sekuat tenaga. Jangan berani-berani minta maaf padaku. Aku tidak menyalahkanmu karena memilih nyawamu sendiri. Itu manusiawi ucapnya datar. Tapi kemarahanku adalah hal berbeda. Matanya berkaca-kaca menahan emosi. Kenapa kau diam saja setelah perang usai? Kenapa aku harus mendengar kabar pernikahanmu dari orang asing? Aku mengirim surat itu karena aku tak mau putus denganmu, seru. Cyrano panik. Leticia tertawa hambar oho. Jadi bukan putus. Lalu apa? Minta restu Cyrano terdiam, lalu berbisik parau. Aku mencintaimu. Kata-kata yang kini terdengar seperti lelucon buruk. Dengan putus asa, ia memohon. Tunggu aku 5 tahun lagi, aku akan habisi sisa pemberontak dan hancurkan kekuasaan Duke itu. Setelah aku berkuasa penuh, aku akan kembali padamu. Leticia memotong tajam, dan selama 5 tahun itu apa yang kudapat? Kau akan memiliki permaisuri dan harem. Lalu kau memintaku menunggu dalam penderitaan. Kau pikir, aku ini apa hah? Cyrano bersumpah dengan panik. Berjanji tidak akan pernah berbagi ranjang dengan mereka. 5 tahun katanya. Setelah 5 tahun, aku akan mengusir mereka semua. Tapi Leticia menamparnya dengan kenyataan pahit. Meski cinta masih ada dalam 5 tahun, Cyrano pasti akan jatuh ke pelukan wanita lain. Jangan egois, bisiknya tajam meminta Cyrano berhenti menahannya. Dengan hati mantap dia menjatuhkan bom perpisahan pria. Itu hancur memanggil namanya dengan suara gemetar memohon agar dia tidak pergi. Namun Leticia, dia tak bisa mengerti. Apa Cyrano pikir? Mendengar janji kosong itu akan membuatnya bahagia. Tiba-tiba ketukan pintu memecah ketegangan. Pengawal masuk dengan hati-hati. Apakah yang mulia baik-baik saja? Leticia menunduk menyembunyikan wajahnya yang kacau. Tidak jawabnya lirih. Pengawal itu sigap menawarkan pelayan untuk membantu sang putri berganti pakaian. Leticia hanya mengangguk lemah berterima kasih atas perhatian itu. Namun baru beberapa langkah sang pengawal beranjak, dia berbalik membawa kabar mengejutkan. Ada tamu tak diundang. Tunangan Cyrano Nona Elena telah tiba dan berdiri di sana. Elena dengan sopan meminta izin untuk bertemu Tuan Putri. Pengawal itu ragu menyarankan jika Leticia tak ingin bertemu, dia akan mengusir Elena sekarang juga. Tapi Leticia menolak. Sebagai utusan resmi, menghindari pertemuan hanya akan mencoreng nama baiknya. Pintu terbuka dan Elena melangkah masuk, langsung membungkuk memberi salam hormat. Elena menyapa Tuan Putri dengan tata krama sempurna. Tapi di hadapannya, Leticia mendadak merasa kerdil dan kesal pada dirinya sendiri. Dia masih memakai sepatu penuh lumpur dan jubah kotor. Namun demi harga diri dia, mengulurkan tangan dengan anggun. Menyambut Nona Elena. Saat kulit mereka bersentuhan, Leticia tersentak. Tangan Elena begitu ramping dan lembut, kontras sekali dengan tangannya yang kasar dan kapalan. Akankah Cyrano benar-benar tidak goyah setelah hidup 5 tahun dengan wanita selembut ini? Elena langsung ke inti masalah membahas pembicaraan Leticia dengan Cyrano barusan. Jantung Leticia mencelos. Ternyata Cyrano benar-benar diawasi ketat. Elena menatap tajam pikiranku berbeda dengan yang mulia raja jadi. Aku akan jujur. Dengan tegas dia mendeklarasikan, 5 tahun dari sekarang dia mutlak tidak akan menceraikan raja rencana pasangan itu sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Elena menjelaskan ini bukan soal cinta. Dia hanya menolak dijadikan bidak yang harus patuh pada keinginan pria itu. Saat mendengar percakapan tadi, dia merasa gelisah bukan main. Siapa wanita waras yang mau menikahi pria yang sudah berencana membuangnya demi wanita lain? Leticia terdiam bertanya-tanya bagaimana Elena bisa mendengar semua itu. Tapi terlepas dari caranya, situasi ini pasti mimpi buruk bagi Elena. Wanita itu mengaku harga dirinya terluka parah dan sempat ingin membatalkan pernikahan. Tapi dia sadar, pembatalan itu tidak akan menyakiti sang raja sedikit pun.
Mendengar pengakuan itu, rasa bersalah menyelimuti hati Leticia. Dia meminta maaf dengan tulus, tapi Elena menggeleng justru dialah yang merasa harus berterima kasih. Dia bersyukur, Tuan Putri menolak Cyrano dengan tegas. Setelah unek-uneknya tersampaikan, Elena bangkit dan membungkuk pamit. Namun langkahnya terhenti. Dia teringat sesuatu berbalik dan mengeluarkan sebotol anggur. Anda mungkin membutuhkan ini, katanya sambil tersenyum misterius. Anggur ini adalah sahabat setianya selama bertahun-tahun. Penawar ampuh untuk meredakan emosi yang meledak-ledak. Sepeninggal Elena Leticia menenggak anggur itu sendirian. Efeknya luar biasa persis, kata Elena. Dia minum sambil menghibur dirinya yang menyedihkan. Apakah Cyrano satu-satunya pria di dunia ini? Semakin Leticia berpikir, semakin konyol rasanya menangisi pria itu. Di luar sana ada lautan pria. Dia butuh obat penawar paling ampuh, cowok super ganteng untuk menghapus jejak Cyrano. Tapi realita tak seindah itu. Sampai tiba-tiba sesosok pria tampan muncul. Entah dari mana. Mata Leticia menyipit waspada. Dia menggelengkan kepala kuat-kuat. Apa yang baru saja pria itu katakan, menatap sosok buram di hadapannya. Leticia merasa dunia berputar. Apa ini mimpi indah? Kalau ini mimpi, pikirnya liar, aku harus menyambarnya. Dan tidak membiarkan kesempatan ini lolos. Waktu berlalu tanpa dia sadari. Leticia terbangun dengan kepala serasa mau pecah. Kapan dia ketiduran? Tapi saat matanya menangkap sosok pria di sebelahnya, dia langsung membeku. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidur di sini? Dengan panik, Leticia memeriksa dirinya sendiri. Syukurlah hal yang dia takutkan. Sepertinya tidak terjadi. Napas lega terhembus. Tapi sedetik kemudian realita menamparnya lagi. Dia adalah seorang putri, tamu kehormatan negara. Jika ada yang tahu, dia mabuk dan tidur di taman bersama pria asing. Skandal ini akan menghancurkan segalanya, Leticia. Ketakutan setengah mati. Saat bangkit, bau alkohol menyengat dari tubuh mereka berdua. Apa pria ini juga mabuk berat bersamanya semalam? Tiba-tiba pria itu mulai bergerak, panik mendengar suara gerakan itu. Leticia tak berani berpikir panjang dan langsung kabur secepat kilat. Kembali ke kamarnya, kepalanya penuh tanda tanya. Siapa pria itu? Apa identitasnya? Apa dia tahu? Leticia seorang putri. Bagaimana ceritanya dia bisa berbaring di sebelahnya? Kalau dia seorang bangsawan, ada kemungkinan mengerikan mereka akan bertemu di pernikahan. Cyrano Leticia mati-matian mengingat pakaian pria itu. Tapi ingatannya kosong. Melompong Leticia hanya bisa menghibur diri. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Lagi pula dia bukan satu-satunya yang mabuk. Pria itu pasti juga bertingkah gila. Lebih baik jaga muka masing-masing dan pura-pura lupa ingatan. Lagi pula seberapa besar peluang bertemu dia lagi? Mustahil kan? Tapi saat matanya menangkap sosok pria itu di pesta topeng, ketenangannya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin si pemabuk yang teler di taman bersamanya, kini duduk di singgasana tertinggi perjamuan otaknya mulai berputar panik. Mungkinkah dia bangsawan Khaled? Nggak mungkin batin Leticia berusaha menepis firasat buruknya. Tiba-tiba, pengawal di sebelahnya berbisik bertanya, apakah dia kenal pria itu? Karena sejak tadi tatapan tajam sang pria terus terkunci padanya tanpa henti. Jantung Leticia mencelos. Firasatnya benar. Sementara itu, Kyle masih tak percaya mengingat kejadian malam gila itu. Dia menatap Leticia yang mabuk berat bertanya-tanya dari mana datangnya makhluk ajaib ini. Kyle mendekat dan memperingatkan, "Hei, jaga sikapmu. Ini bukan tempat bermain." Tapi Leticia, yang dicengkeramnya tak bergeming sedikit pun. Kyle syok. Tenaga monster. Macam apa yang dimiliki cewek ini? Dia ragu membiarkannya tidur di situ, menebak mungkin dia baru saja dicampakkan. Tiba-tiba Leticia mengangkat kepalanya dan bergumam, "Itu kau." Tapi Leticia salah mengiranya sebagai Sereno. Dengan suara tercekat, dia menyatakan cintanya. Padahal, sebenarnya Kyle bukannya tidak laku. Meski bukan pangeran sah, statusnya tetap ningrat. Belum lagi wajahnya yang gantengnya kelewatan. Tapi, sejak usia 15 tak ada wanita yang berani nembak dia. Masalahnya cuma satu kepribadiannya. Temperamennya yang meledak-ledak bikin semua orang kabur. Jadi, malam itu saat Leticia menempel padanya seperti koala, itu pengalaman pertamanya Kyle. Diam-diam merasa senang ada wanita yang sedih karena menyukainya. Namun, status pangeran membuatnya tak bisa asal menikahi sembarang wanita. Tapi saat Leticia bertanya sambil menangis, "Kau akan pergi juga," hati Kyle luluh lantak. Dia menghela napas pasrah. Kasian sekali, dia benar-benar menyukaiku. Dia merebut botol anggur itu mengingatkan kalau alkoholnya terlalu keras. Tapi Leticia malah meracau ingin mengurung dan mengikatnya di penjara supaya dia nggak bisa kabur. Kyle panik. Hei, itu kriminal. Tapi yang paling bikin dia kesal keesokan harinya.
Leticia meninggalkannya sendirian di taman dan kabur. Dan sekarang gadis itu bahkan tak berani menatap matanya. Kyle tak terima diabaikan. Dia pun melangkah maju mendekatinya. Mendesak untuk saling menyapa. Baru saja dia mau mengungkit kejadian kemarin, Simon langsung memotong. Dengan waspada Simon bertanya siapa dia. Kyle menjawab penuh percaya diri, Kyle Astria Pangeran Kekaisaran Khaled. Leticia mau mati rasanya. Dia bukan cuma ningrat, tapi kakaknya Sereno. Dia memaksa dirinya tetap tenang. Dan memperkenalkan diri Leticia Valentina Putri Vestria sekaligus perwakilan utusan. Dalam hati dia bersikeras pura-pura lupa ingatan. Dia benar-benar tak ingat apa yang terjadi kemarin. Dia mencoba mengalihkan topik dengan memuji keindahan Khaled. Tapi Kyle sengaja memancing. Benar, bahkan tidur di luar pun tak akan membuatmu beku udaranya hangat. Leticia buru-buru mengiyakan, mengatakan tidur di luar itu tidak sopan dan bisa masuk angin. Tapi Kyle menyindir penuh arti. Tapi kulihat kau sehat-sehat saja tuh. Leticia menjawab kaku. Itu wajar. Lalu dia bertanya soal makanan khas Khaled. Kyle menjawab singkat anggur. Matanya berkilat jahil membuat jantung Leticia seakan berhenti. Sial, dia pasti ingat semuanya. Simon mulai curiga dengan nada bicara Leticia yang aneh. Baru mau bertanya. Leticia mencubitnya keras-keras. Di permukaan, Leticia tersenyum sopan. Wah, aku ingin mencobanya juga. Lalu dia mengingatkan kalau Sereno akan segera masuk. Kyle hanya berkata, santai, mereka akan bicara lagi nanti. Dan menyuruhnya menunggu. Setelah Kyle pergi, Simon langsung mendesak, kau tertarik pada pangeran itu. Nada bicaranya tadi, menakutkan Leticia menyentak kesal. Kalau sadar, harusnya kau diam saja. Simon lega. Nah ini baru Tuan Putri yang kukenal. Leticia bergumam sebal memikirkan citranya di mata Simon. Dengan serius Simon berkata, kalau ada yang kau taksir tak perlu disembunyikan. Sifatmu yang belak-belakan itu justru daya tarikmu. Leticia cemberut. Kau sedang mengejekku ya? Sebelum jadi kapten ksatria, Simon adalah teman Leonard. Kemampuan berpedangnya jenius membuatnya jadi kapten di usia muda. Tapi bagi Leticia, dia cuma teman lama yang usil. Pikiran Leticia kembali melayang pada Kyle. Heran apa yang bikin para gadis tergila-gila padanya. Simon bertanya lagi, serius kau naksir pangeran itu? Leticia membantah keras. Simon menghela napas lega. Syukurlah kalian sama sekali nggak cocok. Leticia bingung. Kenapa Simon menjelaskan pakai intuisi prianya? Sifat Kyle itu jelas-jelas berita buruk. Kepribadian seperti itu nggak pas buatmu. Leticia balik menantang. Lalu yang seperti apa yang pas? Saat melihat Sereno, jantung Leticia berdegup kencang. Jangan bilang dia mau menyebut Sereno. Tapi Simon buru-buru menyangkal. Bukan. Leticia mendesak tajam. Lalu siapa? Akhirnya Simon memberanikan diri bertanya ragu. Apa pendapat sang putri tentang dirinya? Namun, Leticia menjawab dingin lelucon buruk itu benar-benar merusak suasana hatinya. Ia memalingkan wajah dengan angkuh. Sialnya, tatapannya justru bertabrakan dengan mata Cyrano. Ia buru-buru membuang muka mendengus kesal. Tepat saat itu, musik pernikahan bergema menandakan dimulainya siksaan ini. Sang pengantin wanita Elena melangkah masuk dengan gaun putih megah. Seluruh mata tertuju padanya terpesona. Leticia memaksakan senyum palsu dan bertepuk tangan menyembunyikan rasa pahit yang mencekik lehernya. Lalu suara Cyrano terdengar lantang. Saat pria itu dengan khidmat mengucap janji suci untuk memperistri Elena sang pendeta menyerahkan cincin pengikat takdir. Cyrano menyematkan cincin itu di jari Elena dengan lembut. Kedua mempelai condong untuk berciuman. Pemandangan ini membuat perut Leticia mual luar biasa. Di dalam hati Simon berbisik cemas mengingatkan jika Leticia tidak bisa menahan diri dan kehilangan ketenangannya sekarang. Ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri habis-habisan. Leticia menjawab dengan suara parau bahwa ia mengerti. Simon menatapnya was-was khawatir topeng sang putri akan retak. Dengan putus asa, Leticia mengaku bahwa tersenyum di situasi neraka ini sungguh melampaui batas kemampuannya. Ia sudah memberi kado selamat, datang ke pesta, bahkan bertepuk tangan dengan tulus. Ia bertanya sinis, bukankah sebagai mantan pacar, ia sudah bertindak bagaikan malaikat. Leticia menghempaskan tubuhnya ke kursi dengan marah dadanya naik turun menahan emosi. Simon mengetuk pintu pelan membawa penyelamat donat, berusaha meredakan amarah sang putri. Leticia menyambar donat itu dan tanpa basa-basi melahap 5 buah sekaligus. Kau baik-baik saja, tanya Simon nadanya syarat kekhawatiran. Leticia menggeleng lemah, ia sama sekali tidak baik-baik saja. Bendungan amarahnya nyaris jebol. Bisakah kita pergi sekarang, tanyanya. Simon mengangguk setuju. Kewajiban sandiwara mereka sudah selesai. Ia bertanya apakah perlu menyuruh utusan untuk pergi. Leticia terdiam sejenak, akhirnya memutuskan untuk pergi besok. Simon kembali menawarkan jika ia ingin kabur, sekarang pun tak apa. Banyak negara lain melakukan itu.
Leticia menjelaskan itu hanya dilakukan negara dengan hubungan buruk. Ia tak ingin membawa emosi pribadi yang berantakan ke dalam urusan resmi negara. Lagi pula pergi sekarang akan terlihat seperti pecundang yang lari karena malu. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Besok pagi, ia akan menumpahkan semua unek-uneknya di depan wajah Cyrano sebelum angkat kaki selamanya. Cyrano sempat bertanya frustrasi apakah Leticia benar-benar harus bersikap sekeras ini. Simon membatin dalam hati bahwa penyesalan Cyrano datang secepat kilat. Tanpa ragu, Leticia menjawab tegas bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Cyrano memohon agar ia menunggu 5 tahun lagi. Ia yakin bisa mengatasi segalanya, tapi Leticia tetap menolak. Cyrano tak habis pikir mereka sama-sama berdarah biru. Seharusnya Leticia paham posisinya. Dengan tenang, namun tajam, Leticia menjawab, ia bisa memahami kesulitan Cyrano. Tapi mengerti bukan berarti memaafkan atau menerima. Cyrano semakin putus asa memohon lebih rendah lagi agar ia luluh. Leticia tertawa mengejek. 5 tahun bukan waktu singkat. Selain Elena Cyrano pasti akan menikahi berbagai selir cantik. Namun Cyrano membela diri bahwa itu jalan tercepat mengamankan tahtanya. Dengan mata memerah menahan tangis Leticia bertanya, kau menyuruhku menontonmu menikahi wanita lain. Lagi dan lagi Cyrano adalah cinta pertamanya. Pria yang dulu ia yakini sebagai takdir yang ditulis langit. Ia mengakui secara logika memilih tahta adalah keputusan cerdas. Cyrano memang raja yang kompeten dan hebat. Mungkin ia akan menepati janjinya. Leticia menatap tajam manik mata pria itu dan melempar bom waktu. Jika posisi kita dibalik, sanggupkah kau melihatku menikahi pria lain dan tetap setia menunggumu? Cyrano membuka mulut hendak menjawab, tapi Leticia memotongnya cepat. Leticia tak butuh jawabannya sekarang. Ia menyuruh Cyrano menunggu. Nanti ia akan menagih jawaban pertanyaan itu lagi. Perjalanan membawanya jauh ke desa di perbatasan Kalaid. Pikiran Leticia mulai goyah membayangkan bahwa jika ia kembali dan berdamai sekarang, mungkin segalanya dengan Cyrano bisa kembali indah. Namun, telinganya menangkap percakapan warga desa, membahas betapa Elena adalah pilihan sempurna untuk permaisuri dengan karakter luar biasa. Elena cerdas dan tak pernah buat onar. Jauh lebih baik dari bangsawan penuh skandal di kolom gosip. Ia pasti akan menjadi ratu yang hebat. Dan dengan latar belakang keluarga yang kokoh, posisinya takkan tergoyahkan. Mendengarnya, Leticia mendesis sialan, mengutuk pelan dengan hati penuh kekecewaan. Di tempat lain, Kyle justru sedang uring-uringan penuh penyesalan bergumam bahwa Leticia pergi tanpa pamit padanya. Ia mengumpat marah sial melampiaskan kekesalan di dadanya. Teringat bagaimana ia berinisiatif menyapa duluan tadi. Leticia malah mengingatkan kakaknya akan masuk. Jadi, lebih baik duduk manis dan menunggu. Kyle sudah berhayal saat bertemu lagi, ia akan menggoda kapan gadis itu mulai naksir padanya. Ia buru-buru menghibur diri. Lupakan semuanya. Jangan dipikirkan lagi. Toh Leticia yang menyukaiku, bukan aku yang menyukainya. Kyle berpura-pura acuh. Kepergian gadis itu adalah kerugian bagi Leticia, ia tak peduli. Belum sempat Leticia tenggelam dalam sakit hati, kabar mengejutkan menghantam bagai petir di siang bolong. Ia tak percaya Leonard tiba-tiba melepaskan gelar putra mahkota. Dengan panik, ia menuntut jawaban sang ayah mengapa Leonard mengambil keputusan gila itu. Kaisar menghela, napas berat berniat melepaskan takhta demi gelar Grand Sage yang agung. Jantung Leticia serasa berhenti berdetak seketika. Apakah Thales yang akan naik menjadi putra mahkota selanjutnya? Mata Kaisar memancarkan ketidaksenangan. Berani-beraninya, Leticia menyebut nama kakaknya tanpa gelar kehormatan. Di atas kertas anak-anak permaisuri memang memegang prioritas suksesi, namun realita di balik tembok istana berkata lain. Pangeran selalu lebih diunggulkan daripada putri raja. Terlebih lagi, reputasi Thales sedang bersinar terang di kalangan para bangsawan. Fakta itu membuat darah Leticia mendidih. Dia teringat bagaimana ibunya jatuh sakit karena tertekan memikirkan perebutan kekuasaan yang kejam ini. Emosi Leticia meledak. Dengan lantang dia menolak Thales menjadi putra mahkota. Namun, jawaban Kaisar justru mengguncang dunianya. Takhta itu milikmu. Mematung dalam kebingungan titah itu diulang kembali. Dia akan menjadi putri mahkota bayangan Leonard. Seketika muncul sosok pangeran yang sempurna. Didukung penuh para bangsawan dan dipuja rakyat jelata. Jika menjadi cendekiawan, dia jenius. Jika menjadi raja, dia akan menjadi penguasa bijaksana. Tapi rahasia besar terkuak Grand Sage justru pernah menunjuk Leticia dan berkata, dialah pemilik aura penguasa sejati. Di mata dunia, dia hanyalah adik Leonard, satu dari sekian banyak putri. Yang lebih mengejutkan Leonard sendirilah yang menyorongkan nama Leticia ke takhta tertinggi
Karena restu sang kakak para pengikut setia Leonard setuju meski Leticia memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Namun kubu Thales dan faksi harem Alicia pasti akan menjegal langkahnya habis-habisan. Dalam hati Leticia memaki para oposisi itu sebagai penjahat licik. Mereka benar-benar ular berbisa. Leticia memang mempelajari ilmu pemerintahan, tapi itu hanya hasil belajar otodidak secara diam-diam. Untungnya, ayah masih bernapas lega. Artinya, masih ada waktu untuk menempa diri menjadi penguasa yang layak secara resmi. Semakin dipikirkan, tekadnya semakin membaja. Thales hanyalah seorang idealis dengan pandangan yang tidak membumi. Dia tak pantas memimpin. Dulu karena takhta itu takdir Leonard, dia tak pernah bermimpi untuk bersaing. Tapi sekarang papan catur telah berubah total. Mundur bukanlah pilihan. Dia harus mencengkeram kesempatan emas ini untuk menebus semua kekurangannya di masa lalu. Dia akan menyiksa dirinya dengan latihan 2 kali lipat lebih keras. Guru paling sadis pun akan dia pekerjakan. Kalah dari Thales adalah pantangan terbesar. Dia akan hancurkan harapan faksi Alicia hingga berkeping-keping. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba seorang pengawal mendobrak masuk dengan wajah pucat pasi. Dia berteriak agar Leticia segera kembali ke istana. Yang mulia kaisar telah dibunuh. Kepanikan luar biasa melanda Leticia. Dia memacu langkahnya kembali. Namun, seorang pengawal lain menghadang dan memerintahkannya untuk lari menyelamatkan nyawa. Pasukan Thales sedang memburunya amarah dan ketakutan bercampur aduk. Sialan Thales. Aku tahu, dia akan membuat kekacauan berdarah cepat atau lambat. Dia terpaksa bersembunyi di kota Meridian bersama Simon Kapten Kesatria, kepercayaan mendiang ayahnya yang setia. Laporan Simon membuat darah mendidih Thales menggunakan jasad kaisar sebagai sandera untuk mengendalikan faksi istana. Dia bahkan memalsukan wasiat terakhir tatapan. Leticia menajam setajam pedang. Thales ingin menggunakan taktik kotor ini, tanama menanendina, untuk memeras kesetiaan para bangsawan. Tak ada waktu lagi, Simon memperingatkan mereka harus membalikan keadaan sebelum terlambat. Sebelum pihak netral berpihak pada musuh Leticia, menghitung kekuatan Kapten Simon dan ksatria pengawal kekaisaran ada di genggamannya. Secara militer, dia unggul telak tapi jasad ayahnya masih di tangan Thales. Situasi yang sangat pelik. Jika perang saudara pecah di ibu kota, kepercayaan rakyat akan hancur lebur. Dia butuh rencana jenius untuk memutarbalikkan situasi. Sementara itu, Duchess Augustus berseru tegas, "Kita harus dukung Putri Mahkota, sekarang juga." Tapi Sang Duke justru ragu. Dia menatap istrinya dengan bimbang. "Sayangku, bukankah lebih aman jika kita menunggu?" Dan melihat arah angin berhembus. Duke, berdalih negara, butuh raja kuat. Meski dia berharap pada Leticia, dia ingin menguji apakah sang putri mampu lolos dari krisis ini sendirian. Duchess langsung menyemprotnya dengan pedas. "Kau hanya ingin cari aman dan memihak pemenang di detik terakhir kan?" Dengan ragu Duke mengakui ketakutannya. Duchess semakin gemas mendesak suaminya. "Justru inilah saatnya kita bertaruh nyawa. Apa kau mau membiarkan Leticia memikul beban dunia ini sendirian? Jika kita hanya menonton dan Leticia menang, kita hanya akan jadi penonton selamanya di pinggir lapangan." Duchess menatap tajam penuh arti. Hanya tangan yang membantu saat krisis yang akan diingat dan dihargai di masa depan. Melihat suaminya terdiam, Duchess menekan lagi. "Apa kau rela jika Thales yang naik takhta?" Dia mengingatkan suaminya tentang dendam lama. "Apa kau lupa sejarah kelam antara keluarga kita?" Dan Thales Duke membantah. "Bukan aku tak peduli, aku hanya cemas soal kemampuan Leticia." Bisakah gadis yang baru belajar 2 tahun memimpin kekaisaran Duchess nyaris meledak menghadapi kepahitan suaminya yang keras kepala? Dia memarahi suaminya yang terlalu bebal untuk mendengarkan strategi jitu. Dengan sisa kesabaran, dia mencoba membujuk. "Pikirkan baik-baik. Ini satu-satunya tiket emas bagi putra kita untuk menjadi pendamping Kaisar Imperial Consort." Mata Duchess berkilat penuh ambisi. "Kau belum dengar kabar tentang manuver Thales?" Demi dukungan Duke Drake, dia menjanjikan posisi permaisuri pada putrinya. "Kita bisa mainkan kartu as yang sama." Duke Augustus mulai goyah. Dengan semangat berapi-api, Duchess melempar senjata rahasianya. "Kita punya Roland pria paling rupawan di seluruh negeri." Diakui oleh seluruh rakyat Vestria, Duke Augustus akhirnya menampakkan diri dari kejauhan bersama putranya demi menyambut sang putri mahkota. Leticia tak membuang waktu untuk segera berterima kasih. Padahal, dia baru saja memutar otak mencari cara memenangkan hati Duke. Tapi pria itu justru datang menyerahkan diri. Duke Augustus meletakkan tangan di dada, bersumpah setia bahwa dia pasti akan membantu Leticia merebut kembali segalanya. Namun keraguan menyelimuti benak Leticia. Apa sebenarnya rencana licik yang disembunyikan pria tua ini? Duke Augustus bergeser, memperlihatkan sosok putranya yang berdiri di belakang.
Pemuda itu membungkuk penuh hormat memperkenalkan dirinya sebagai Roland. Sebuah kehormatan bertemu Yang Mulia Putri Mahkota. Leticia merasa perkenalan ini terlalu mendadak. Dia hanya bisa tersenyum kaku dan berkata bahwa mereka pasti lelah setelah perjalanan jauh. Orang ini biasanya sulit sekali ditemui bagai hantu, tapi kenapa sekarang tiba-tiba muncul begitu saja? Kenapa harus membawa putranya kemari? Dari wajah masam Roland, jelas dia datang karena paksaan, tapi Sang Duk justru menggoda dengan senyum penuh arti. Mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama berambut hitam. Berdiri berdampingan mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Leticia terbelalak syok mendengar ucapan itu. Pernyataan ini benar-benar keterlaluan dan tak tahu tempat. Tak lama kemudian di ruang strategi, Leticia memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan kabar bahwa Bella telah merampas takhta saat dia pergi. Dia juga mengumumkan, meski memiliki pasukan militer yang kuat, dia tak tega mengorbankan rakyat dan enggan mengerahkan pasukan. Seketika, opini publik meledak dan menjadi perbincangan panas di seluruh penjuru negeri. Ada yang berbisik bahwa mendiang kaisar ingin mewariskan takhta padanya, tapi berubah pikiran karena pendidikannya yang kurang memadai. Yang lain curiga pihak Thales lah yang menebar kebohongan. Seluruh negeri terpecah belah dalam kebingungan. Setengah tahun pun berlalu tanpa kepastian. Leticia dan Thales telah bertempur 3 kali, namun hasilnya imbang tanpa pemenang. Di tenda militer yang sunyi, Leticia merenung dalam. Sepertinya dia terpaksa harus meminjam kekuatan negara lain. Para penasihat cemas mengingatkan bahwa strategi ini bagaikan pedang bermata dua. Tapi mata Leticia bersinar penuh keyakinan. Dia hanya butuh dukungan tertulis mereka. Meski sulit, dia yakin ini adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Negara lain pasti tak ingin tetangga mereka dipimpin tiran yang otoriter. Dia akan memanfaatkan celah itu berpura-pura menjadi penguasa yang lembut demi meraih dukungan internasional. Strategi ini berhasil telak. Leticia sukses menyerbu istana dan Thales pun tertangkap hidup-hidup. Ibu Thales Alicia berlari menerobos masuk sambil memohon dengan putus asa. Dia bersujud meminta Leticia mengampuni nyawa Thales demi mendiang raja dan ikatan darah. Dalam hati dia berhitung licik kaisar wanita biasanya lebih berhati lembut. Paling buruk hukumannya hanya penjara seumur hidup. Asal Thales masih bernapas, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Mereka bertaruh nyawa pada belas kasih Leticia. Tapi mereka meremehkan tekad bajanya. Tanpa ampun, Leticia memerintahkan eksekusi mati bagi Thales dan mengasingkan ibu kandungnya Alicia. Sambil membasmi sisa-sisa pasukannya hingga ke akar tak menyisakan ancaman sedikit pun. Sang Grand Sage pun menyatakan di hadapan publik bahwa putri ini memiliki aura penguasa sejati. Bahkan meski harus menyeberangi lautan darah, dia sanggup membawa kekaisaran Vestria menuju kejayaan. Musim semi era Lumina, tahun 5017 setelah upacara pemakaman mendiang Raja usai. Leticia Valentina resmi naik takhta. Sebagai kaisar ke-19, di hari penobatan yang agung, Leticia tersenyum lembut bertanya pada pengasuhnya, apakah dia ingat kejadian 6 tahun lalu saat dia dengan polos bermimpi ingin menjadi permaisuri Khalid. Sang pengasuh tersenyum hormat berkata bahwa dia mengingat segalanya. Leticia berputar dengan gaya kekanak-kanakan bertanya apakah jubah kebesaran ini pantas untuknya. Menatapnya air mata bahagia menetes di pipi sang pengasuh. Leticia buru-buru menghiburnya mengingatkan bahwa hari ini adalah hari bahagia. Sang pengasuh segera menyeka air mata dan meminta maaf, mengatakan tak seharusnya dia menangis. Dia hanya menyesal. Yang Mulia Permaisuri tak bisa menyaksikan momen agung ini dengan mata kepalanya sendiri. Leticia segera menenangkannya, menegaskan ibunya masih hidup. Dia berjanji akan mengunjunginya. Orang yang tak tahu situasi sebenarnya pasti akan salah paham mendengar hal ini. Dia berencana memakai pakaian serupa saat menemui ibunya nanti. Namun sang pengasuh cemas, mengingatkan bahwa setelah menjadi kaisar, gerak-geriknya akan diawasi ketat dan kuil itu sangat jauh. Leticia hanya tersenyum pasrah. Sesulit apapun rintangannya, dia akan tetap pergi. Sang pengasuh tersenyum menyetujui. Yang Mulia Permaisuri pasti akan sangat bahagia melihat putrinya sekarang. Tiba-tiba, Leticia teringat masa lalu saat ayahnya memecat sang pengasuh. Dia sangat hancur, tapi untungnya justru karena itulah nyawa sang pengasuh selamat. Dengan tulus, Leticia berterima kasih karena wanita itu selalu setia di sisinya. Tepat saat itu, Simon datang melapor bahwa Yang Mulia Leonard telah tiba. Mata Leticia berbinar kaget sekaligus senang. Leonard ada di sini. Melihat Leonard, muncul hati Leticia melonjak kegirangan. Ternyata dia masih peduli padanya. Namun Leonard hanya menunduk dalam diam yang dingin. Leticia bertanya-tanya, ada apa? Gerangan Leonard menjelaskan. Dia datang karena khawatir Leticia akan bersedih.
dan ada sesuatu yang harus dia sampaikan. Setelah selesai bicara, dia akan segera pergi. Rasa kecewa menyusup ke hati Leticia, tapi menurut Leonard ini yang terbaik. Lalu dengan wajah serius dia bertanya, apa Thales benar-benar harus dieksekusi? Leticia bingung, mengira Leonard datang hanya untuk menceramahinya. Leonard menghela napas panjang. Meskipun hubungan mereka dengan Thales sangat buruk, bahkan dia yang menduduki istana dan memperparah penderitaan mereka. Dia tetaplah kakak kandung yang memiliki darah, sama Leticia menundukkan kepalanya dan menjawab lirih bahwa dia mengerti. Tapi itu tak akan mengubah keputusan mutlaknya. Leonard masih berusaha membujuk bersikeras bahwa tangannya tak boleh berlumuran darah saudara sendiri. Baru saja naik takhta, dia disuruh berbelas kasih Leticia, menatapnya dengan tatapan membunuh yang dingin. Kakaknya mungkin memerintah tanpa hambatan, tapi dia berbeda. Sejak menjadi putri mahkota, dia selalu dibanding-bandingkan. Ratusan bangsawan mengincarnya seperti burung nasar yang lapar menunggu satu kesalahan fatal untuk menggulingkannya. Ini sama sekali bukan waktunya menebar kasih sayang. Hanya kekuatan mutlak yang bisa membungkam pemberontakan. Daripada melihat ratusan rakyatnya sendiri berdarah, dia lebih memilih menghancurkan ribuan musuh tanpa ampun. Mendengar ini, Leonard terdiam, darahnya seolah membeku. Meski hatinya menolak kekejaman itu, dia sadar beban berat ada di pundak saudarinya. Dan dia tak punya hak menghakimi. Leonard melangkah maju memeluk Leticia, memberikan kehangatan dalam diam. Musik penobatan menggema menggetarkan udara dengan keagungan yang sakral. Atmosfer terasa begitu berat dan khidmat. Leticia melangkah perlahan, setiap jejak kakinya menegaskan takdir menuju takhta miliknya. Dia berdiri di puncak, menggenggam tongkat kekuasaan, simbol mutlak sang penguasa. Saat dia berbalik, ribuan lutut bertekuk di hadapannya. Teriakan hidup yang mulia meledak mengguncang seluruh aula istana dengan tatapan setajam elang. Leticia memproklamirkan dirinya, Permaisuri Vestria telah bangkit. Malam itu, rapat Dewan Kekaisaran pertama langsung digelar. Leticia tidak main-main, kecuali para pengkhianat yang diganti dengan wajah baru. Sisa menteri mendiang kaisar tetap dipertahankan di kursi mereka. Baginya bakat adalah senjata. Tak perlu membuang alat yang masih tajam. Dia yakin mereka punya cukup waktu untuk tunduk pada gaya pemerintahannya yang unik. Namun, Duke Augustus yang tidak sabaran langsung menyela soal pendamping hidup Leticia, mendengus kesal. Penobatan baru saja selesai. Kenapa buru-buru sekali sang Duke beralasan perbatasan butuh stabilitas dan seorang ratu hanya boleh punya satu suami. Dengan lancang dia mendesak agar keputusan diambil cepat demi memproduksi pewaris takhta. Leticia mengangkat alis menahan tawa sinis. Mereka pikir dia tidak berani membangun harem. Dulu saat kaisar didesak. Soal pewaris para menteri justru menyarankan harem. Tapi kini mereka membatasi ratu. Hanya dengan satu pria senyum tipis namun mematikan terukir di bibirnya. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Pewaris memang krusial, dia paham urgensinya. Karena itu, dia memutuskan untuk membangun haremnya sendiri. Ruang sidang meledak dalam kepanikan, wajah para menteri pucat pasi seolah disambar petir. Leticia dengan santai melanjutkan. Dia akan mulai dengan mencari 5 pria. Duke Augustus langsung protes keras menekankan bahwa ratu hanya boleh memiliki satu pendamping. Leticia membalas dengan dingin, satu suami hanya akan memperkuat mertua. Harem adalah kunci keseimbangan kekuasaan. Duke Augustus terus mendebat. Meski ada ratu yang punya kekasih gelap, tidak ada yang terang-terangan membuat harem. Leticia membalas telak. Kaisar kelima punya 5. Ke-11 punya 6, bahkan ada yang lebih dari 20. Kenapa pria boleh tapi dia tidak? Dia menginginkan minimal 5. Leticia tersenyum menggoda. Para menteri tak perlu cemas. Justru dengan banyak suami peluang keluarga mereka menjadi kerabat kerajaan semakin besar. Bukan otak para menteri mulai berputar cepat menghitung cuan dan peluang. Awalnya posisi itu jatah putra Duke Augustus, tapi sekarang semua orang punya tiket emas. Keesokan harinya realitas menghantam lewat isu pajak. Harga di ibu kota meroket gila-gilaan. Menurunkan pajak ibu kota saja akan memicu kecemburuan daerah lain. Leticia menuntut solusi. Ada yang ingin mempertahankan status quo, percaya ekonomi akan pulih sendiri. Yang lain membantah rakyat jelata sudah tercekik. Melanjutkan cara lama bisa memicu pemberontakan. Meski perang suksesi singkat menyeimbangkan pajak adalah mimpi buruk, rapat berakhir meninggalkan Leticia yang terkuras habis. Ini lebih memusingkan dari yang dia bayangkan. Seorang menteri mencoba menghiburnya, yakin sang ratu bisa melewati badai ini. Tiba-tiba laporan masuk bahwa pejabat urusan harem meminta audiensi. Mata Leticia langsung berbinar. Rasa lelahnya lenyap seketika dia mengangguk antusias. Inilah saatnya bersenang-senang.
Petugas menyodorkan dokumen kontrak calon anggota harem. Leticia tidak butuh syarat tambahan, tapi dia punya satu permintaan gila rekrut pria dari negara lain. Dalam benaknya, dia sudah menyusun daftar target diplomatik rahasia. Ajudannya menatap cemas, bertanya apa dia baik-baik saja. Leticia mengaku jauh lebih baik padahal hatinya bersorak jahat. Dia tak sabar melihat wajah si Reno saat mendengar berita ini. Tiba-tiba dia teringat Duke Augustus. Akankah rubah tua itu tega mengorbankan putranya demi kekuasaan sang menteri menggeleng ragu? Bahkan iblis pun mungkin takkan sejauh itu. Bahkan jika Duke memaksanya, dia pasti menolak. Namun Roland tiba-tiba menjatuhkan bom nuklir kepada Duke Augustus, bahwa dia ingin menyerahkan dirinya sebagai anggota harem sang maharani. Sang Duke membeku otaknya korslet, seketika berkali-kali memastikan telinganya tidak salah dengar. Roland dengan santai berkata, dia tahu maharani sedang mengumpulkan pria. Duke bertanya dengan tatapan tak percaya. Dia tahu itu, tapi masih nekat ingin jadi selir. Roland mengangguk mantap. Melihat ini, Duke terdiam 1000 bahasa curiga putranya yang polos ini sama sekali tidak paham arti sebenarnya dari anggota harem. Dengan panik, dia menjelaskan bahwa harem adalah tradisi kuno yang pada dasarnya hanyalah mainan ranjang kaisar. Sang Duke terus berceramah, tanpa henti membeberkan semua aib dan kerugian menjadi bagian dari harem. Dia menekankan bahwa anggota harem tidak punya kekuasaan resmi. Tugas utama mereka hanyalah memuaskan nafsu maharani dan anak-anak mereka, bahkan tidak punya hak waris. Terutama pelayanan malam yang harus dikuasai dengan sempurna. Namun setelah mendengar mimpi buruk itu, Roland malah tidak gentar sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat percaya diri dengan kemampuan belajarnya yang jenius. Dengan wajah datar, dia berkata, sekali dia belajar satu trik, dia bisa menguasai 10 teknik sekaligus. Sang Duke langsung membekap mulutnya sendiri karena malu, tapi Roland bersikeras itu fakta. Dengan putus asa, Duke memastikan lagi. Apa dia benar-benar ingin pergi ke sana? Roland mengangguk, tegas dia harus pergi. Sang Duke benar-benar panik sekarang. Dia merasa situasi ini sudah meluncur jauh di luar kendalinya. Saat mengetahui bahwa Maharani berniat mengumpulkan hingga 5 orang anggota harem sekaligus, api cemburu membara di mata Roland menatap tajam dokumen pendaftaran yang dibawa ayahnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyambar kertas itu. Sebelum ayahnya sempat berkedip, Roland dengan ganas menandatangani namanya sendiri. Dengan aura mendominasi, dia menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia akan naik pangkat menjadi permaisuri kekaisaran. Dia memohon dengan sungguh-sungguh agar ayahnya mendukungnya untuk menjadi anggota harem Laetitia dan memenangkan hatinya. Sang Duke agak merinding melihat obsesi putranya ini. Dia hanya bisa mengangguk pasrah. Demi tujuan gila ini, Roland memohon ayahnya membantunya melakukan persiapan matang. Sang Duke buru-buru bertanya apa yang dia butuhkan. Racun mematikan obat perangsang, atau menyuap penjaga. Dia sudah siap mengatur strategi perang. Tapi Roland hanya meminta buku panduan tentang teknik malam pertama. Permintaan ini membuat Sang Duke tersambar petir di siang bolong. Sementara itu, di perbatasan Khalid, Earl Brian penanggung jawab rekrutmen harem merasa kepalanya mau pecah karena tekanan. Hatinya penuh keraguan, sama sekali tidak habis pikir apa tujuan Maharani tiba-tiba mengumpulkan harem. Bawahannya mencoba menghibur, bahwa Yang Mulia menunjuknya sebagai wakil delegasi asing pertama. Adalah kehormatan besar. Tapi sebagai orang yang netral saat perang suksesi, dia merasa seperti terjepit di antara 2 monster buas. Tiba di istana Cirano, bertanya dengan nada tak percaya siapa yang mengirimnya. Siapa yang dia inginkan? Jenis manusia apa yang harus dikirim? Earl Brian menjelaskan tujuannya. Laetitia ingin Cirano membantunya menyeleksi pejantan untuk dikirim ke Vestria. Cirano menahan amarah yang meledak-ledak dan bertanya lagi pada Earl Brian. Dia menyuruhmu datang mencariku. Earl Brian gemetar ketakutan. Mungkinkah Laetitia tahu? Dia dulu mendukung Thales dan sekarang sedang balas dendam. Dengan wajah pucat dan gagap dia berkata, Maharani Vestria punya kesan yang sangat baik terhadap Khalid. 2 tahun lalu, Vestria mengirim harem ke sini. Kali ini dia ingin mempererat ikatan kedua negara. Jika Khalid bisa mengirim anggota harem ke Vestria kali ini, hubungan kedua negara pasti akan lebih harmonis. Setelah pidato itu, dia menyerahkan surat pribadi Laetitia. Cirano mengambil surat itu dan tatapannya berubah menjadi es kutub saat membacanya. Dalam surat itu, Laetitia dengan belak-belakan menulis bahwa Cirano tahu seleranya. Dia menginginkan pria cerdas dan penurut. Dan dia secara khusus menekankan tidak boleh ada yang berambut cokelat dan bermata abu-abu, karena itu akan mengingatkannya pada bajingan itu. Mantan pacarnya yang membuatnya makin kesal hanya dengan memikirkannya. Earl Brian mendongak hati-hati. Jiwanya hampir melayang melihat aura pembunuh yang memancar dari tubuh Cirano.
Sementara itu, Kyle juga mendengar kabar bahwa Laetitia sedang mengumpulkan harem. Dia benar-benar kehilangan kata-kata otaknya buntu memikirkan kenapa Laetitia tiba-tiba melakukan hal gila ini. Bawahannya bertanya dengan gugup. Kyle menjelaskan, dia bukan bicara tentang dirinya, tapi tentang Laetitia. Mendengar ini, bawahannya agak bingung. Selama 3 tahun, Kyle sangat peduli pada Laetitia. Itulah sebabnya dia melaporkan ini. Tapi setelah tahu beritanya kenapa reaksinya aneh begini, terlalu tenang, Kyle mengeluh frustrasi. Bukan permaisuri tapi anggota harem. Ini bencana. Tapi delegasi pasti datang menjemputnya. Dia benar-benar tidak paham. Dia pikir, Laetitia ingin mencari pangeran dari negara kuat untuk keseimbangan politik. Tapi kenapa malah harem? Laetitia jelas-jelas kabur dari pernikahan 2 kali sebelumnya. Sekarang dia malah menimbun pria. Bukankah itu terlalu serakah? Dia sama sekali tidak setuju. Kyle berkata, dia harus bicara dengan kakaknya Cyrano. Namun bawahannya dengan canggung memberitahu bahwa Yang Mulia sudah memutuskan untuk tidak mengirim satupun anggota harem. Cyrano sudah menolak mentah-mentah permintaan Laetitia. Dia bahkan mengusir delegasi itu pulang. Tanpa basa-basi sedikit pun, mendengar berita ini, ketenangan Kyle hancur lebur. Kyle menerobos masuk meskipun para penjaga berusaha menahannya. Suara teriakan histeris memanggil sang kakak, menggema hingga ke langit-langit istana. Cyrano yang bingung hanya bisa mengerutkan kening. Bertanya dengan nada sarkas, apakah adiknya itu cacat tangan? Tidak bisakah dia mengetuk pintu? Layaknya manusia beradab, Kyle membela diri dengan sok suci. Mengklaim dia sudah menggunakan tangannya untuk menyingkirkan para ksatria yang menghalangi jalan. Cyrano menyeringai lama, tidak bertemu kau makin menggemaskan. Kyle dengan polosnya bertanya, benarkah? Namun Cyrano langsung memasang wajah datar menegaskan bahwa itu hanya sarkasme belaka. Kyle panik, bukan itu poin penting yang ingin dia bahas. Senyum di wajah Cyrano lenyap seketika memerintahkan adiknya bicara jelas atau diam selamanya. Kyle melangkah maju dengan penuh drama, mendesak konfirmasi apakah delegasi benar-benar sudah pergi. Cyrano mengangkat alis membenarkan dengan pertanyaan balik. Kyle menatapnya tak percaya apakah kakaknya sudah gila. Tatapan Cyrano berubah sedingin es kutub utara, mengingatkan bocah itu bahwa dia sekarang berdiri di hadapan kaisar absolut. Kyle kehilangan kata-kata, berbisik gemetar, apakah kau ingin memicu perang dengan Vestria? Bukankah beberapa tahun lalu kau juga menerima harem kiriman mereka? Kyle hanya lupa nama orangnya saat ini. Melihat Cyrano juga tampak blank. Kyle berteriak frustrasi, itu anggota haremmu sendiri. Bagaimana bisa kau melupakannya? Cyrano memotong dengan tidak sabar menyuruhnya langsung ke inti masalah. Emosi Kyle meledak-ledak. Dia menuduh pendekatan kakaknya itu hina, dan pasti akan memancing amarah Vestria. Cyrano menarik napas panjang menjelaskan logikanya. Putra Perdana Menteri sudah menikah putra tunggal Grand Duke, tidak mungkin dikirim, dan bangsawan lain yang belum menikah hanyalah wanita. Kyle menepuk dadanya sendiri dengan percaya diri selangit. Cyrano bertanya dengan tatapan horor, kau ingin jadi selir pria? Belum sempat Kyle menjawab, Cyrano menolak mentah-mentah. Kyle menghentakkan kakinya seperti anak kecil. Dia yakin Permaisuri Laetitia mengirim delegasi, khusus untuk menjemputnya. Wajah Cyrano penuh keraguan. Kenapa? Dari mana kepercayaan diri itu berasal? Kyle bicara dengan keyakinan penuh. Dia pasti tahu. Hanya aku satu-satunya yang memenuhi kriteria konyol itu. Delegasi itu pasti kode keras kalau dia menginginkanku. Dengan wajah tanpa dosa, dia mengaku tidak keberatan. Lagi pula, Laetitia menyukainya dan sebagai bangsawan darah biru, dia pasti akan cepat naik pangkat jadi selir kekaisaran. Wajah Cyrano berubah pucat, pasti menahan mual. 2 kata meluncur tajam dari mulutnya. Keluar sekarang. Kyle menolak menyerah dan terus merengek, tapi Cyrano mengabaikannya total. Kyle pergi dengan dengusan marah. Cyrano menggumamkan nama Laetitia dengan geram. Apakah ini cara balas dendammu? Sementara itu, Laetitia menunjuk tumpukan dokumen menyuruh Simon memeriksanya. Marquis Sebastian yang berdiri di samping mengamati dalam diam. Meski tumbuh bersama, kini tembok status penguasa dan bawahan memisahkan mereka. Laetitia bertanya, apakah dia paham? Simon mengambil dokumen itu. Ternyata, itu adalah formulir pendaftaran harem dari berbagai penjuru. Keningnya berkerut dalam. Laetitia menghela napas dramatis. Dia tidak menyangka pelamar akan membludak jauh melebihi ekspektasi. Awalnya dia hanya berencana merekrut 5 selir sementara. Sekarang dia harus menyeleksi mereka dengan mata elang. Marquis Sebastian terkejut bukan main. Sementara katanya, Laetitia menjawab enteng bahwa hati manusia mudah berubah.
Sekarang dia mungkin permaisuri setia, tapi siapa yang tahu masa depan. Tapi ngomong-ngomong, ada satu hal yang mengejutkannya. Dia tak menyangka Roland bersedia mendaftar, meski kemungkinan besar dia dipaksa. Duke pasti yang menyeretnya masuk. Namun karena Roland, anak pejabat berjasa Laetitia, harus menjaga gengsi dan memilihnya. Dia mulai menyusun strategi. Dia masih harus memilih satu orang dari Khalid, dan 3 sisanya haruslah pria yang berguna. Laetitia tersenyum licik penuh arti. Jika kualifikasinya setara, dia akan memilih yang paling tampan. Markis Sebastian membusungkan dada. Selera visualnya selalu kelas atas dan tidak pernah meleset. Laetitia menatap keluar jendela merenung bahwa dia baru bertahta selama setengah bulan. Minggu pertama adalah neraka kesibukan. Sekarang dia akhirnya menemukan ritme kerjanya. Dan delegasi seharusnya segera kembali. Laetitia bertanya-tanya dalam hati respon macam apa yang akan dia terima. Tiba-tiba pintu diketuk. Laetitia bertanya ada apa. Seorang penjaga masuk dengan tergesa. Melapor bahwa delegasi telah kembali dan Earl Brian sedang menunggu. Mata Laetitia berbinar kegembiraan tak bisa disembunyikan. Dia segera menyuruh penjaga mempersilakannya masuk. Earl Brian maju melapor dengan gemetar bahwa Kaisar Khalid menolak mengirim anggota harem dan mengusir mereka pulang hari itu juga. Senyum di wajah Laetitia seketika membeku, aura tubuhnya berubah menjadi amarah yang membara. Earl Brian menyerahkan surat balasan Cyrano. Dia menyambar surat itu dan membacanya dengan dahi berkerut. Di surat itu, Cyrano bertanya dengan nada tersakiti, bagaimana bisa Laetitia mengajukan permintaan konyol seperti itu. Selesai membaca tawa dingin, meluncur dari bibirnya dia gagal paham. Permintaannya adalah hal lumrah bagi seorang kaisar. Bukan hal sulit, tapi Cyrano berani menolaknya. Dia mendongak tajam, meneriakkan nama Markis Sebastian dengan murka. Sebastian segera maju. Laetitia menulis surat balasan dengan senyum dingin yang mematikan. Ultimatum Laetitia sedingin es di setiap katanya. Menolak delegasi adalah penghinaan bagi Vestria dan akan dibalas dengan setimpal. Dia menuduh Cyrano. 3 tahun berlalu tanpa sepucuk surat pun. Semua itu bohong. Di sisi lain, Cyrano merasa dizolimi habis-habisan. Tidak mengerti kenapa dia dituduh sekejam ini. Dia jelas-jelas mengirim surat dan hadiah setiap minggu tanpa absen. Kelelahan melanda jiwanya. Dia benar-benar buntu memikirkan alasannya. Laetitia yang dulu ceria, kini hanya menatapnya dengan cemoohan yang menyayat hati. Tiba-tiba Cyrano menyangkal segalanya. Memang sih, tingkah Laetitia dulu agak kasar. Tapi baginya, usaha gadis itu menutupi sifat aslinya, justru terlihat imut setengah mati. Namun satu hal mengganjal pikirannya. Kenapa Laetitia menuduhnya tidak pernah membalas surat? Jangan-jangan ada tikus kotor yang berani menyabotase surat dan hadiah kaisar di tengah jalan. Cyrano tak menyangka ini akan menenangkan Laetitia, tapi satu hal yang pasti. Siapapun yang bernyali mempermainkan hadiah kaisar untuk putri mahkota, dia cari mati. Setelah berpikir keras, Cyrano menyeringai. Jika dia menulis balasannya dengan gaya tertentu, Laetitia yang cerdas pasti akan mencium bau konspirasi. Begitu kedua belah pihak mulai menyelidiki kebenaran busuk itu pasti akan terkuak. Tapi sekarang, masalah mendesak lainnya. Siapa yang harus dikirim sebagai anggota harem? Dia tidak bisa membiarkan hubungan dua negara hancur begitu saja. Keesokan harinya, Cyrano berulang kali menceramahi, Kyle dengar ini cuma sementara. Aku pasti akan menjemputmu pulang di waktu yang tepat. Kyle memutar bola matanya. Iya, aku tahu bawel. Cyrano kembali memperingatkan adiknya untuk mengontrol emosinya yang meledak-ledak itu. Kyle mengangkat satu alis menggoda kakaknya. Wah, kakak kaisar ternyata mengkhawatirkanku. Cyrano menjawab dengan wajah datar sedingin es setengah-setengah. Kyle mendengus geli lalu, setengahnya lagi buat siapa? Setengah khawatir, setengah bodoh amat potong Cyrano tak sabar. Lalu dia menarik adiknya ke dalam pelukan persaudaraan yang kaku, dan dengan tatapan mematikan dia menetapkan aturan main. Dia memperingatkan Kyle bahwa misinya hanya sementara, dan haram hukumnya menyentuh sehelai rambut pun di kepala Laetitia. Kyle sengaja memancing emosi. Gimana kalau permaisuri Laetitia yang nyosor duluan? Cyrano yakin 100% itu mustahil, tapi tingkat kenarsisan Kyle sudah menembus langit. Bocah itu yakin Laetitia bakal langsung menghujani dia dengan ciuman begitu dia tiba. Kyle tertawa terbahak-bahak sama sekali tidak memasukkan peringatan kakaknya ke dalam hati. Tiba-tiba teringat sesuatu ekspresi Kyle berubah. Dia memastikan sekali lagi, apakah kakaknya benar-benar serius ingin menceraikan kakak iparnya itu. Firasat Kyle mengatakan, Laetitia bukan orang jahat dan dia menyarankan kakaknya untuk mempertahankan pernikahan itu. Meski kekuasaan Cyrano sudah stabil, menggandeng Duke Drake akan membuat tahtanya tak tergoyahkan.
Cyrano menjawab blak-blakan memang itulah tujuan awalnya menikah. Meski dia setuju dengan logika Kyle, ada satu fakta pahit Elena, dulunya adalah tunangan Hector dan cinta mereka sangat dalam. Masalahnya, Cyrano lah yang membunuh Hector. Dengan tatapan tajam, Cyrano menegaskan dia tidak akan pernah memelihara musuh dalam selimut. Sampai detik ini, tak ada satupun dari mereka yang berani lengah di hadapan satu sama lain. Kyle yang penasaran bertanya, terus habis cerai mau ngapain? Ada orang lain yang kakak cintai Cyrano menolak membahas perasaan, hanya menekankan perintah mutlak. Kyle harus bertahan di Vestria selama 6 bulan. Setelah itu, dia akan mencari alasan politis untuk menariknya pulang. Camkan itu baik-baik perintah Cyrano. Kyle tersenyum santai. Sudah kuhafal di luar kepala, bos. Cyrano kembali menekankan, dilarang jatuh cinta pada Leticia, dan dilarang membangun kekuasaan di sana. Kyle hanyalah alat tawar-menawar sementara. Sementara itu di dalam istana Vestria, semua orang gempar. Tak ada yang menyangka Cyrano benar-benar nekat mengirim anggota harem bersama delegasi diplomatik. Simon memperingatkan Leticia agar menjaga ekspresi wajahnya. Tapi Leticia sudah tuli saking senangnya. Pikirannya penuh dengan fantasi anggota harem yang tampan. Di dalam kereta dari kolet roda perlahan berhenti berputar. Leticia berusaha menekan gejolak di dadanya, lalu melangkah maju membuka pintu kereta. Pintu terbuka lebar, dan wajah familiar di depannya membuat Leticia membeku di tempat otak. Leticia error seketika. Bagaimana bisa dia ada di sini? Batinnya menjerit histeris. Mana cowok ganteng jatah haremku? Leticia mencoba positive thinking. Mungkin Kyle cuma numpang lewat. Tiba-tiba Kyle memeluknya erat. Dan dengan bangga berdeklarasi. Akhirnya kau berhasil mendapatkanku. Semua orang melongo gagal paham maksudnya. Dengan confidence selangit Kyle berkata, kau pasti bahagia banget kan punya aku sekarang. Tapi sedetik kemudian dia berakting. Jual mahal. Eits, jangan GR dulu. Hatiku nggak gampang lulu loh. Leticia benar-benar speechless. Simon yang bingung berbisik pelan. Itu adiknya Cyrano kan? Padahal Leticia mengira Cyrano akan mengirim bangsawan tampan yang menggoda. Dalam hati dia mengumpat Cyrano benar-benar gila. Dia menekan suaminya minta harem, malah dikasih adik ipar sendiri. Apa sih? Isi otak pria itu kepala pelayan, kemudian mengantar Kyle ke kamarnya. Mengingat loyalitasnya pada mendiang kaisar, dan Leticia, dia memutuskan untuk menguji calon harem spesial ini. Apakah dia berguna buat Leticia? Secara visual, Kyle sempurna tanpa celah. Latar belakang keluarga jelas top tier. Tapi begitu menilai kepribadiannya, kening kepala pelayan berkerut dalam. Baru juga masuk kamar, Kyle sudah komplain kamarnya sempit dan tanya kapan bisa pindah. Lalu dia mulai berencana sendiri. Kalau kamarnya jelek, biar aku dekorasi sendiri deh. Belum sempat, kepala pelayan menjawab. Kyle tiba-tiba menodong. Kamar tidur Leticia, di mana kepala pelayan menahan emosi. Setidaknya Cyrano dulu punya sopan santun. Dengan sabar, dia bertanya kenapa. Kyle menjawab enteng. Permaisuri pasti bakal nyariin aku juga. Mending aku langsung nunggu di kasurnya biar praktis. Habis sudah kesabaran, kepala pelayan nilai kepribadian untuk Kyle 0 besar. Di sisi lain, Earl Brian tampak gelisah, seperti cacing kepanasan. Melihat gelagat aneh itu, Leticia bertanya bingung. Ada apa? Namun Earl itu tampak ragu. Adi? Suasana berubah tegang saat tamu itu meminta ruangan dikosongkan, seolah membawa rahasia negara yang bisa mengguncang dunia. Meski bingung, Leticia memberi isyarat agar semua pergi kecuali Simon, tangan kanannya yang paling setia. Dengan tatapan tajam, ia memerintahkan sang Earl bicara. Pria itu mengeluarkan surat tersegel amanat langsung dari Kaisar Kalade. Surat itu hanya boleh dibuka saat mata-mata lain tak melihat. Begitu melihat nama Cyrano, kegelisahan Leticia makin menjadi-jadi. Isi surat itu menohok jantungnya. Mengapa dia mengabaikan ratusan surat dan hadiah yang dikirim setiap minggu? Leticia mematung. Dia tak pernah melihat satupun. Cyrano bahkan secara khusus meminta Earl Brian menyerahkan surat ini dalam kerahasiaan total. Leticia sadar meski Cyrano pernah mengkhianati hatinya pria itu takkan berbohong soal ini. Pembunuh kaisar terdahulu masih bebas, dan misteri itu saja sudah membuatnya frustrasi. Kini ada tikus yang berani. Memutus jalur komunikasi antara kaisar dan putri mahkota menelan kecurigaannya, ia berterima kasih pada Earl Brian. Sumpah terucap dalam hati dia akan membongkar skandal ini dan menghancurkan siapapun pelakunya. Ia menyuruh Earl beristirahat. Namun begitu, pintu tertutup aura di sekitar Leticia berubah menjadi gelap dan mencekam. Dia memberitahu Simon surat, dan hadiahku dicuri. Simon langsung waspada. Apakah yang mulia mencurigai orang dalam Vestria?
Leticia mengakui dia buta arah bisa jadi Kala de Vestria atau pihak ketiga. Cyrano mengambil risiko mengirim surat rahasia ini justru karena dia tak tahu siapa musuhnya. Ini mungkin terpisah dari kasus pembunuhan, tapi kewaspadaan tingkat tinggi sangat diperlukan. Mencuri barang milik kaisar adalah kejahatan tingkat dewa. Jika pelakunya ada di pihak Kalade, masalahnya ada pada pengiriman. Jika di Vestria berarti ada pengkhianat di bagian penerimaan barang. Dia menegaskan investigasi ini harus senyap dan menyerahkan beban berat itu pada Simon. Malam pun turun menyelimuti istana. Leticia merutuki dirinya sendiri. Saking sibuknya, dia lupa untuk murka soal pencurian surat itu. Padahal, seharusnya dia mengamuk karena Cyrano mengirim adiknya sendiri ke dalam harem Leticia. Tapi, untungnya kesibukan politik menjadi obat bius yang ampuh, melupakan rasa sakit perpisahan. Dia bertekad mengubur kenangan itu selamanya. Namun, saat menyeret tubuh lelahnya ke kamar tidur, pemandangan mengejutkan menyambutnya. Kyle duduk santai di sana, hanya memakai jubah mandi. Apa-apaan ini, Kyle langsung bangkit menyambutnya dengan senyum penuh arti. Leticia menahan ledakan emosi, melangkah maju dan menuntut jawaban. Apa yang pangeran lakukan di kamar saya? Tapi Kyle justru bermain-main. Panggil aku Kyle, desaknya genit. Leticia kehabisan kata-kata, hanya bisa menghela napas dan mengulang pertanyaannya dengan dingin. Kyle beralasan ingin berbagi botol anggur pertama. Dengan gaya dramatis, ia berucap, "Biarkan yang mulia mabuk padaku, sementara aku mabuk pada anggur." Bagi Leticia, kalimat itu terdengar seperti sindiran tajam yang menyakitkan. Kyle merasa dia masih diejek soal insiden di Kalade dulu. Pria itu mulai merengek betapa sulitnya menunggu di kamar ini karena dihalangi pelayan. Leticia mengepal tangannya menahan amarah yang siap meledak berniat memberinya pelajaran soal sopan santun. Toh Kyle akan di sini selama 6 bulan. Lebih baik perjelas aturan main sekarang. Tapi tiba-tiba Duke Augustus menerobos masuk dengan panik. Dia berteriak ada masalah gawat darurat. Nada suaranya menyiratkan bencana besar sedang terjadi. Waktunya terlalu kebetulan untuk keadaan darurat larut malam begini. Namun Leticia tetap meladeninya di ruang kerja. Dengan napas tersengal Duke melapor, Pangeran Thales terindikasi melakukan pengkhianatan besar. Selama perang suksesi dia ternyata mencoba bersekongkol dengan kekuatan asing. Thales nekat menarik pihak luar masuk ke dalam perebutan takhta. Negara mana yang terlibat masih misteri. Leticia syok berat. Duke menganalisis negara tetangga, semuanya sekutu Leticia. Kalade bahkan mengirim pangeran ke haremnya. Ini tidak masuk akal. Leticia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tak menyangka Thales sejahat itu. Apakah dia benar-benar menggunakan segel kekaisaran? Tanyanya gemetar. Segel itu tersimpan di istana dan kekuasaannya setara dengan tanda tangan kaisar sendiri. Jika segel itu dipakai untuk merekrut pasukan, pasti ada kontrak tertulis. Dan kontrak itu pasti menuntut bayaran mahal di kemudian hari. Negara penanda tangan pasti akan menagih janji itu. Kepala Leticia terasa mau pecah. Negara sahabat takkan minta hal gila. Thales pasti menghubungi musuh. Alasan segel dicuri takkan laku bagi mereka. Leticia langsung memerintahkan Duke Augustus dengan tegas, cari tahu negara mana yang menandatangani kontrak itu dan apa isinya. Sekarang, meski tanpa catatan resmi. Penggunaan segel berarti ada dokumen fisik yang beredar. Setelah menerima perintah Duke, tampak ragu sejenak, lalu menyelipkan agenda pribadinya. Kapan putraku Roland bisa masuk istana? Leticia hanya menjawab dingin tunggu giliran. Selama kelima anggota harem belum terpilih, mereka takkan diizinkan masuk bersamaan. Namun Kyle sang pangeran asing belum memiliki kediaman. Maka ia sementara waktu menikmati perlakuan VVIP meski sang ratu belum meresmikannya sebagai selir. Di kediaman Duke, sang ayah pulang dengan hati gelisah. Saat pintu terbuka, kekhawatirannya memuncak melihat sosok putranya. Putranya Roland memiliki visual dewa yang setara dengan Kyle. Melihat wajah ayahnya yang keruh tak seperti biasanya, Roland maju selangkah bertanya penasaran. Sang Duke membocorkan kabar panas Pangeran Kyle dari Calais telah menginjakan kaki di istana hari ini. Roland mengernyit nama itu asing baginya. Dengan nada meremehkan, ia bertanya, apakah orang itu sudah resmi masuk harem? Sembari bicara, ia menutup buku teknik malam rahasia di tangannya. Sang Duke menggeleng cepat. Tapi si asing itu menggunakan alasan tunawisma untuk menikmati fasilitas mewah istana lebih dulu. Calais bahkan tak memberinya tugas negara. Roland mendengus remeh. Kalau begitu, dia cuma ampas ucapnya dingin. Selir asing cuma pion diplomasi. Tak perlu buang tenaga meladeni orang bodoh. Namun Sang Duke langsung membantah keras. Kyle tak sesederhana itu. Dia bukan cuma tampan visualnya selevel denganmu, Roland. Dia punya pesona eksotis yang mematikan. Lebih parah lagi, Kyle itu licik bak ular. Di hari pertamanya, dia nekat menerobos kamar tidur.
Yang Mulia berniat menemani Ratu tidur Roland terbelalak syok berat. Sang Duke memperingatkan agar ia waspada. Mendengar itu, rasa penasaran Roland justru terbakar. Jika jadi selir, nanti ia bakal melihat wajah Kyle setiap hari. Lebih baik susun strategi sekarang. Roland memutuskan untuk menyerbu istana besok pagi demi menilai sendiri seberapa berbahaya saingannya itu. Di ruang kerja Leticia menatap berkas lamaran dengan tatapan tajam. Perdana Menteri memilih netral saat perang suksesi membuat tahtanya selamat. Tapi kekuatannya tak sebanding dengan dominasi Duke Augustus. Gavin adalah putra kedua Perdana Menteri Reginald. Lalu Tristan pewaris gilda dagang Ambrose. Kemungkinan besar masuk harem demi mencari pelindung bisnis. Hanya Kane sang raja tentara bayaran yang terasa janggal. Archie Bastian langsung menyambar. Apa perlu kita eliminasi? Akademi Sihir masih punya stok kandidat cadangan. Leticia ragu. Meski ada firasat buruk, membuang kartu sekuat Kane rasanya terlalu sayang. Para kandidat ini punya pesona unik. Roland dan Kyle adalah definisi visual god tier. Gavin menawarkan kehangatan tipe soft boy. Tristan punya aura intelektual yang seksi. Memilih Kane dengan kecantikan liarnya sebagai penutup, bukan ide buruk. Kembali ke kediaman Duke, sang ayah mondar-mandir seperti setrikaan cemas karena putranya belum pulang. Dakes sampai pusing melihatnya dan menyuruhnya duduk. Tepat saat itu, pelayan melapor Tuan Muda Roland telah kembali. Wajah Duke langsung cerah. Ia memburu anaknya menuntut detail pertemuan tadi. Roland mengangguk. Kami sudah bertemu. Tapi ekspresinya aneh. Ada badai yang tertahan. Duke panik. Apa yang dia katakan? Dia menghinamu. Dengan suara datar, namun mematikan Roland berkata, Kyle bilang, Yang Mulia sudah naksir berat padanya bertahun-tahun. Rahang Duke jatuh ke lantai. Gila, mustahil Ratu naksir dia. Tapi Roland melanjutkan, bukan cuma itu yang dikatakan si asing. Menahan amarah yang mendidih, ia berkata, Kyle mengejekku. Katanya, aku cuma bakal jadi pajangan di harem. Duke murka bukan main. Kenapa putranya diam saja dihina begitu? Roland mengakui, Kyle memang lawan yang licik. Penghinaan ini sudah kucatat. Aku bersumpah akan jadi permaisuri dan menendangnya keluar, ia menenangkan ayahnya. Sementara itu, Kyle yang baru bertemu Roland terus menyumpah serapah. Si sombong muka tebal itu bakal serumah denganku. Pelayannya cuma bisa pasrah. Baru ngobrol sedikit sudah meledak begini. Bagaimana nasib 6 bulan ke depan? Ia mencoba menghibur. Masih ada hal yang patut disyukuri. Kyle menyambar. Dia memanggilku orang asing udik. Dan sialnya, orang yang menghinaku itu punya wajah yang hancur-hancuran gantengnya. Sang pelayan menjelaskan, setidaknya Anda bisa menahan diri. Dulu Anda pasti sudah melayangkan tinju. Ia lega. Merasa Kyle sudah lebih dewasa. Tapi Kyle sama sekali tak peduli. Pelayan itu menambahkan, meski nanti sama-sama di harem ratu, kalian takkan tinggal sekamar kok. Kyle langsung memberi titah. Panggil kepala pelayan. Aku mau kamar yang paling jauh dari Roland. Dalam hati, ia bersumpah serapah. Begitu aku jadi permaisuri, akan kulucuti dia, dan kulempar keluar dari istana. Di ruang bawah tanah yang suram di kediaman penguasa Meridian, Simon meminta akses surat-surat untuk Leticia. Dari pertengahan tahun 515 hingga akhir tahun. Petugas melapor ada total 321 surat, dan 125 diantaranya dicegat untuk peninjauan. Simon bertanya tajam, peninjauan macam apa petugas berkilah itu untuk surat non-formal? Atau yang tanpa segel resmi? Simon mendesak, siapa penanggung jawabnya? Petugas di depannya mengaku, itu saya. Tumpukan surat yang disita itu, semuanya berisi racun dan hinaan dari pendukung Pangeran Dallas. Sebagian besar pengirimnya adalah pengecut yang bersembunyi tanpa nama. Hanya segelintir yang cukup bodoh untuk mencantumkan identitas asli mereka. Tapi tak masalah, mau anonim atau tidak, semuanya sudah dikuliti habis oleh tim investigasi. Namun insting tajam Simon berteriak, ini belum berakhir. Dia menuntut akses penuh ke setiap lembar bukti, daftar nama, dan catatan log yang ada. 320, satu surat ancaman yang ditujukan pada Ratu. Semuanya harus jatuh ke tangannya. Saat kembali ke kediaman sang ayah memanggil Simon dengan nada cemas. Ayahnya ingin membicarakan hal pribadi yang berat. Tanpa basa-basi, Simon memberi isyarat tegas. Katakan saja langsung ayah. Dengan ragu pertanyaan itu akhirnya terucap. Bukankah kau mencintai? Yang mulia harem kerajaan akan segera diresmikan. Dan para pria itu yang akan mendapatkan kasih sayangnya. Apakah Simon rela hanya menjadi komandan kesatria, menonton wanita yang dicintainya bermesraan dengan orang lain? Lidah Simon terasa keluh, namun senyuman pahit perlahan terukir di bibirnya. Dengan hati lapang dia menjawab, aku percaya. Cinta itu punya banyak wujud. Daripada menjadi pria yang memberinya kenikmatan, sesaat aku lebih memilih menjadi alasan di balik ketenangan jiwanya.
Biarlah orang lain menunggunya di peraduan. Asalkan aku bisa berdiri di sampingnya sebagai perisai. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Inilah caraku mencintainya. Meski hati sang ayah perih mendengarnya, dia hanya bisa menghormati pilihan putranya, berharap Simon tak hancur karenanya. Keesokan harinya tepat setelah Leticia menyelesaikan tumpukan tugas negara, Simon muncul di hadapannya seperti bayangan setia tepat waktu. Wajah Leticia langsung cerah menyambutnya. Bagaimana perkembangannya? Namun Simon menjawab dengan formalitas kaku. Masih banyak benang kusut yang harus diurai. Leticia menatapnya cemas. Apa ini tidak terlalu membebanimu? Tapi dengan nada menggoda Simon membalas, justru merindukanmu yang membuatku lelah. Gelak tawa Leticia pecah dan dengan semangat. Dia mengeluarkan draft daftar calon harem. Dia butuh saran Simon, karena Kyle sudah dicoret berkasnya tak ada di sana. Leticia butuh mata elang Simon untuk menilai sisanya. Kandidat pertama Roland putra sulung Duke Augustus yang berwibawa. Lalu ada Gavin putra kedua Perdana Menteri dan Tristan pewaris kekayaan Ambrose. Tapi untuk nama terakhir, Leticia tersenyum penuh misteri. Memancing rasa penasaran dia bertanya, "Kau kenal dia, Simon?" Melirik sekilas wajahnya langsung berubah masam. "Ini Kane." Mendengarnya, Leticia berseru puas. Benar Kane, sang raja tentara bayaran. Dia menoleh matanya berbinar penuh harap. Menunggu penilaian Simon. Dengan nada sedatar mungkin Simon berkata, dilihat dari keberagaman komposisi harem, lumayan. Tidak buruk lanjutnya. Tapi Leticia mendesak. Lalu, dari sudut pandang sesama pria, ada yang brengsek. Cemburu membakar dada Simon. Dia menyembur belak-belakan. Tak ada satupun pria baik di sini. Tepat saat itu, Markis Sebastian menyela. Menyarankan agar para kandidat masuk istana dalam 10 hari. Leticia setuju tanpa ragu. Suasana hatinya sedang di atas awan. Penasaran setengah mati bagaimana reaksi Cyrano nanti. Apa dia akan murka? Tapi kemudian dia menghela napas. Cyrano mengirim perwakilan, seolah dia tak peduli sama sekali, malah mengirim orang gila sebagai gantinya. Namun Simon yakin, di balik topeng tenang itu, darah Cyrano pasti mendidih. Berpura-pura tenang, padahal hancur di dalam. Leticia bergumam lirih. Andai saja itu benar. Melihat celah Simon bersiap mengajak sang ratu makan malam romantis. Namun momen itu hancur seketika. Seorang pelayan menerobos masuk dengan napas memburu. Laporannya gawat, Alicia melakukan aksi mogok makan berhari-hari. Wanita itu mengamuk menuntut pertemuan langsung dengan Leticia sekarang juga. Ingatan masa lalu menyeruak. Pangeran Dallas kecil merengek manja menarik lengan ayahnya memohon untuk pergi memancing. Suaranya dibuat-buat semanis madu. Di tepi sungai keluarga bahagia, itu tertawa lepas. Sementara hati Leticia kecil, serasa ditusuk ribuan jarum. Pria itu juga ayahnya. Namun saat kembali ke istana sang permaisuri, hanya bisa bersembunyi di sudut gelap menumpahkan air mata dalam diam. Hati Leticia hancur melihat ibunya menderita. Dengan nyali besar, dia melabrak Dallas menuntut keadilan. Tapi Dallas dengan sombong mengingatkan statusnya sebagai kakak laki-laki. Muak dengan omong kosong itu, Leticia menendangnya sekuat tenaga. Omong kosong macam apa itu teriaknya. Dallas langsung berguling-guling kesakitan menangis memanggil ibunya seperti bayi. Alicia datang bak iblis mencaci maki Leticia. Watakmu busuk persis ibumu kejam dan menjijikan. Tak cukup dengan kata-kata. Tidak. Tangannya terayun, mendorong kasar Leticia, terhuyung kehilangan keseimbangan dan beyur. Tubuh kecilnya lenyap di telan arus sungai. Wajah Alicia pucat pasi sesaat karena panik. Namun detik berikutnya, dia berbalik dan kabur tanpa menoleh lagi. Saat Leticia ditarik ke daratan tubuhnya menggigil kedinginan. Hati permaisuri remuk melihat putrinya basah kuyup dan nyaris mati. Sang ibu murka menuntut siapa pelakunya. Kembali ke masa kini, Leticia menatap Alicia dingin. Kau mengingatkanku pada masa lalu, bisiknya. Tanpa rasa hormat Alicia membalas tajam. Kau memang anak licik dan jahat sejak dulu, bibirnya menyunggingkan senyum iblis. Mengatakan dia juga ingat segalanya. Namun Leticia memotong dingin mengingatkan posisinya. Sekarang aku adalah yang mulia ratu, bukan lagi tuan putri. Tapi Alicia membangkang keras. Di hatiku hanya ada dua. Yang mulia, suamiku dan putraku. Dia menuntut putranya dikembalikan. Leticia tertawa, miris menyadari betapa sabarnya dia sekarang. Sejak menduduki takhta. Padahal dulu, setiap kalimat busuk yang keluar dari mulut wanita ini selalu sukses membakar amarahnya hingga menjadi abu. Tapi sekarang kata-kata itu cuma terdengar seperti rintihan pecundang di telinganya. Leticia tertawa puas menikmati kemenangan mutlaknya. Pada akhirnya, dialah sang pemenang sejati di papan catur ini.
Dengan dingin dia bertanya inti pertemuan ini. Tapi lihatlah tatapan Alicia, penuh kepanikan yang mendesak. Suaranya pecah memohon satu jawaban, di mana putraku Leticia tertegun. Dia benar-benar tidak tahu. Sesaat keraguan menyelimuti hatinya. Mengingat Alicia akan membusuk di penjara selamanya, mungkin kebohongan manis bisa jadi pelipur lara. Tapi tidak. Leticia tak sudi membiarkan musuhnya tenang barang sedetik pun. Keputusan telah dibuat. Dengan nada yang teramat dingin dan mencekam dia menjatuhkan bom itu. Putramu Thales sudah mati. Dan akulah yang memerintahkan eksekusinya. Seketika pupil mata Alicia mengecil dunianya runtuh dalam sekejap. Mulutnya gemetar, menggumamkan penyangkalan tanpa henti. Lalu jeritan histeris meledak. Dia meraung pada Leticia mengingatkan bahwa Thales adalah darah dagingnya sendiri. Leticia hanya tersenyum sinis. Baginya Thales hanyalah anak Alicia. Dia mencoba membunuhku dan merampas segalanya. Dia bahkan membuat ibuku menangis. Suaranya bergetar hebat dipenuhi dendam kesumat yang selama ini terpendam. Alicia memaki menyebut Leticia wanita iblis. Dia bersikeras kalaupun Thales naik takhta putranya takkan pernah menyakiti adiknya sendiri. Leticia mendengus remeh, bersekutu dengan kekuatan asing demi kekuasaan naif sekali. Berpikir dia akan membiarkan Leticia hidup setelah menduduki singgasana. Dengan berapi-api, Alicia membantah Thales tidak sekejam itu. Leticia hanya bergumam pelan tatapannya menusuk. Aku juga tidak kejam pada ibuku sendiri. Hilang kendali Alicia meludah tepat ke wajah Leticia. Detik itu juga kilatan pedang Simon terhunus. Tubuhnya sigap melindungi sang nona. Alicia meraung bak orang gila menuding Simon sebagai pengkhianat, mendiang kaisar, dan pembunuh pangeran. Sumpah serapah meluncur deras dia mencap Simon sebagai anjing pengkhianat yang membawa kehancuran bagi istana. Dengan tenang, Leticia menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Dia menahan Simon, biarkan saja. Tatapan matanya sedingin es kutub. Kalaupun harus membunuh pedang terlalu mulia untuk Alicia, Leticia berbalik pergi. Di belakangnya Alicia menjerit memaki betapa kejam dan dingin hatinya. Leticia menoleh seringai iblis terukir di wajahnya. Dia mengakui kekejamannya dengan bangga. Jadi, berhentilah mogok makan konyol itu. Itu tidak mempan padaku. Tiba-tiba tawa Alicia pecah dingin dan mengerikan. Kau pikir kau sudah menang desisnya lewat gigi yang gemeretak. Dia menyebut, Leticia iblis terkutuk. Lalu sebuah ramalan gelap terucap, kau akan dikhianati oleh orang yang paling kau cintai. Orang yang paling kau percaya. Tawa Alicia meledak semakin gila. Dia bersumpah, ini bukan sekadar kutukan, tapi takdir yang pasti terjadi. Saat itu terjadi, kau akan mengingat kata-kataku Simon. Akhirnya menurunkan pedangnya atmosfer ruangan terasa berat. Jangan dengarkan ocehan orang gila, Nona hibur Simon. Namun hati Leticia gundah. Ancaman pencuri surat dan pembunuh raja masih membayangi di luar sana. Melihat kekhawatiran itu, Simon sigap menawarkan diri. Aku akan begadang semalaman memeriksa semua catatan dan surat kota Meridian. Perlu kubantu, tawar Leticia. Seketika wajah Simon bersinar cerah seolah baru mendapat hadiah terindah. Dia sangat ingin mengiyakan, tapi menolak dengan sopan karena takut diamuk kepala pelayan. Leticia pun segera memberi perintah tegas tambah personil penjagaan. Perketat pengawasan pada Alicia. Pastikan dia tetap hidup. Dia menegaskan hanya orang-orang dengan latar belakang bersih yang boleh mendekat.